Halo, di sini kami dari kelompok NMR akan menjelaskan tentang nuclear magnetic resonance. Baik, kita mulai dari dasar teori. Kita akan berangkat dari fakta bahwa nukleus itu terdiri dari nukleon yang merupakan fermion dan memiliki spin setengah. Karena ini, nukleus mempunyai spin total yang dapat dihitung secara kuantum. Di tabel bagian kanan ini adalah tabel beberapa nukleus dengan spin totalnya yang memiliki konfigurasi paling stabil. Nah, karena punya spin, nukleus juga punya momen dipol magnet yang sebanding dengan spinnya dengan konstanta gyromagnetic ratio. Karena punya momen dipol magnet, nukleus juga akan berinteraksi dengan medan magnet eksternal dengan energi interaksi min mu dot B. Hal ini menyebabkan nukleus akan menyejajarkan dirinya sendiri dengan medan magnet eksternalnya. Energi untuk nilai orientasi spin yang berbeda ini akan berbeda, yang menyebabkan adanya Zeeman splitting. Nah, ada dua kerangka teori untuk nuclear magnetic resonance, yaitu klasik atau makro yang biasa kita gunakan, di mana evolusi orientasi spin ini terjadi secara kontinu, dan kerangka kuantum di mana orientasi spin dan evolusi atau transisinya itu terjadi secara diskrit. Nah, nukleus yang diberikan medan magnet eksternal akan mengalami presesi yang disebut dengan presesi Larmor. Presesi ini akan terjadi dengan frekuensi yang disebut dengan frekuensi Larmor, yaitu gamma kali B, medan magnet eksternalnya. Nah, nukleus yang sudah memiliki spin tertentu, misalnya dengan medan magnet eksternal, itu dapat dieksitasi atau diubah tingkat energinya dengan menggunakan medan elektromagnet eksternal. Nah, transisi ini atau eksitasi ini akan terjadi paling banyak pada frekuensi resonansi yang kebetulan adalah sama dengan frekuensi Larmor untuk spin setengah, yaitu dengan melihat bahwa delta E sama dengan gamma H bar B, yaitu sama dengan H bar omega, omeganya adalah frekuensi Larmor. Jadi spin nuklir itu hanya bisa bertransisi akibat medan EM pada frekuensi Larmor. Ini yang mendasari namanya resonansi magnetik nuklir. Nah, frekuensi Larmor ini sendiri berada pada rentang radio, sehingga kita sebut sebagai radio frequency field. Nah, setelah eksitasi, lalu apa yang terjadi? Di dalam NMR, kita dapat meninjau magnetisasi sampel secara keseluruhan, secara klasik. Nah, di dalam medan magnet ini, magnetisasi sampel itu akan searah dengan medan magnetnya. Ini adalah keadaan seimbangnya. Transisi energi akibat medan RF dapat menyebabkan magnetisasi itu bergeser dari kesetimbangannya. Untuk kembali pada keadaan seimbang, proses yang terjadi itu dinamakan proses relaksasi. Jadi ada dua proses relaksasi. Proses pertama itu terjadi melalui pertukaran energi dengan lingkungannya. Biasanya lingkungan ini adalah kisi kristal, sehingga namanya adalah relaksasi spin lattice. Efek dari relaksasi ini adalah mengembalikan komponen magnetisasi yang longitudinal dengan medan magnet. Oleh karena itu, nama lainnya adalah relaksasi longitudinal. Waktu karakteristiknya dikenal sebagai T1, sehingga nama lainnya lagi adalah relaksasi T1. Proses kedua itu terjadi melalui pertukaran energi antara spin nukleus dan disebut relaksasi spin-spin. Efek dari proses ini adalah membuat komponen magnetisasi yang transversal terhadap medan magnet kembali menjadi nol. Karena itu, nama lainnya adalah relaksasi transversal. Proses ini juga disebut relaksasi T2 karena waktu karakteristiknya. Nah, secara matematis, kedua proses relaksasi kita dapat secara sederhana dimodelkan oleh Persson Bloch. Tapi pada kenyataannya, tentu saja keadaannya tidak sesederhana yang dijelaskan. Lingkungan kimia dari nukleus itu membuat frekuensi resonansinya sedikit bergeser dari frekuensi Larmor. Ini disebut chemical shift. Selain itu, spin-spin coupling juga dapat menggeser frekuensi resonansi. Tapi berkat kedua hal ini, tiap spesies kimia memiliki karakteristik NMR yang khas yang memungkinkan identifikasi mereka menggunakan spektroskopi NMR. Nah, selain kedua hal ini, medan magnet yang digunakan juga mungkin tidak homogen. Ini dapat menggeser frekuensi resonansi dan menyebabkan magnetisasi dari berbagai bagian dari sampel itu mengalami presisi dengan laju yang sedikit berbeda. Ini disebut dephasing. Yang berbeda dengan chemical shift dan spin-spin coupling, dephasing itu dapat dihilangkan. Itu dengan menerapkan apa yang kita sebut sebagai control sequence. Misalnya spin echo. Sekian bagian dari teori. Selanjutnya adalah prinsip pengukuran. Instrumentasi NMR, yaitu ada sampel, tabung sampel atau sampel tube, medan magnet homogen, penghasil RF, foil detektor RF, penguat tegangan, perekam atau recorder, dan readout system. Berikut merupakan gambar dari instrumentasi NMR. Kemudian adalah proses NMR. Sampel diletakkan di dalam medan magnet homogen, biasanya diputar agar seluruh bagian sampel mendapatkan medan magnet yang sama. Ini membuat magnetisasinya searah medan magnet homogen.
Kemudian, medan RF diberikan sehingga magnetisasinya tidak lagi searah medan magnet. Komponen transversal magnetisasi ini akan mengalami presesi pada frekuensi Larmor. Presesi ini menginduksi tegangan listrik pada koil detektor yang frekuensinya juga sama dengan frekuensi Larmor. Karena proses relaksasi, induksi ini akan melemah sebelum akhirnya hilang. Tegangan yang dihasilkan dinamakan free induction decay atau FID, yang kemudian diperkuat lalu diolah datanya. Berikut merupakan contoh sinyal dari FID. Kemudian ada gangguan yang mungkin muncul dalam NMR, yaitu medan magnet tidak homogen, solusinya adalah spin echo. Gangguan lainnya adalah spin-spin coupling, keberadaan air, noise pada RF field, dan noise pada FID. Jadi pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran NMR pada material. Yang pertama adalah chemical shift. Chemical shift itu merupakan perbedaan frekuensi resonansi dari suatu nukleus akibat keadaan di dekat atau di sekitar nukleus tersebut. Jadi perbedaan keadaannya itu diakibatkan karena densitas elektron yang berada di sekitar nukleus. Berikut ini merupakan pengukuran shift dari beberapa tipe-tipe keadaan nukleus pada suatu material. Contoh dari chemical shift pada spektrum NMR dari etanol dapat dilihat pada gambar berikut ini. Masing-masing puncak spektrumnya itu menjelaskan mengenai keadaan yang berbeda-beda di sekitar nukleus hidrogennya. Jadi jumlah puncak pada masing-masing shift merupakan jumlah dari proton-proton yang berdekatan pada shift tersebut. Lalu contoh material lain yang diukur spektrum NMR-nya adalah polymethyl penisilane. Jadi berikut ini adalah gambar hasil pengukuran spektra NMR silikon untuk materi tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa peak-nya itu berada di sekitar minus 20 ppm dan pada minus 90 ppm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peak intensity. Jadi, ketinggian puncak dalam spektrum NMR dapat memberikan informasi mengenai jumlah nukleus yang terlibat. Puncak spektrum NMR itu memberikan informasi terkait jumlah proton dan tipe proton. Semakin banyak proton yang terlibat, maka semakin tinggi intensitas puncaknya. Jika ada lebih banyak proton dalam suatu molekul yang terlibat pada puncak tertentu, maka akan ada lebih banyak sinyal resonansi dan intensitas puncak akan menjadi lebih tinggi. Lalu ada tipe proton, ada proton alifatik dengan CH3, CH2, CH, itu menghasilkan puncak tunggal atau puncak dengan pola multiplet yang kompleks. Lalu kedua itu ada proton aromatik C6H5 menghasilkan puncak tunggal atau puncak ganda karena adanya kopling magnetik. Lalu ada proton alkohol OH menghasilkan puncak tunggal atau puncak ganda yang lebih luas. Intensitas puncak ini seringkali lebih rendah dibandingkan dengan puncak-puncak lainnya. Lalu ada proton asam karboksilat COH. Proton pada gugus asam karboksilat biasanya menghasilkan puncak ganda yang luas dengan pola yang memiliki ciri khas tertentu. Lalu puncak ini dapat muncul daerah kimia yang lebih tinggi sekitar 10-12 ppm. Nah, berdasarkan gambar di samping didapat beberapa hal yang sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Yang pertama, C2 yang memiliki 3 proton itu muncul dengan puncak yang lebih tinggi pada spektrum NMR. Nah, hal ini menunjukkan semakin banyak proton yang terlibat, maka semakin tinggi intensitas dari puncaknya. Lalu ada yang kedua, proton alifatik menghasilkan puncak tunggal singlet ya. Hal ini ditunjukkan dengan puncak tunggal C2 yaitu CH3. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.